Pengadilan, fakta hukum di persidangan udah sangat jelas bahwa dalam jawab menjawab, dalam saksi, dalam bukti udah jelas bahwa ADP penggugat dalam hal ini mempunyai hubungan spesial dengan ASP. Jika baunya dulu ya. Ada. Nggak mempersulit tapi didampingi terus, ya kan, dengan syarat pendampingan terus. Itu yang saya bilang, jangan sok-sok merasa negara ini milik kalian, jangan sok-sok kalian tuh punya kekuatan apapun itu terus saya mau ketemu darah daging saya harus didampingi. Harusnya lebih paham yang ngomong. Saya cuma lulusan SMA aja paham bahwa orang tua kandung yang ketemu anak itu nggak boleh dihalang-halangi oleh siapapun loh. Mau sekuat apapun orang di negeri ini nggak boleh digalang-halangi. Nah pertanyaannya, yang bikin peraturan itu ada apa nih? Saya berhak bertanya seperti itu. Gitu. Karena baca undang-undang perlindungan anak. Nah tuh dia. Tuh baca, kalau kau memang mengaku dirimu profesional, baca undang-undang perlindungan anak. Baca, semuanya baca. Tadi untuk soal pendaftaran sekolah, mungkin dari kapan itu udah didaftarin di sekolah swasta? Desember. Jadi lawyer udah datang ke sekolah menyaksikan. Desember Marco udah diterima di Millennium World School, udah diterima sepenuhnya. Desember itu masih bareng apa udah dibawa sama? Masih bareng saya. Desember Marco masih nol besar di Bambini. Nah pembukaan SD itu terakhir Desember saya daftarkan, keterima saya udah bayar. Nah sampai detik ini sekolahnya Marco yang Millennium World School masih nunggu Marco masuk sekolah. Mereka paham dengan masalah yang saya alami, jadi mereka nunggu sampai benar-benar Marco masuk sekolah kapanpun mereka tunggu. Jadi gini, kalau mengenai sekolah, pendaftaran sekolah Marco itu bulan Desember. Bulan Desember itu masih bersama-sama. masih lebar. Otomatis keputusan apapun yang diambil saat itu ada keputusan bersama. Nah, sehingga saat ini kalau mempermasalahkan mengenai umur 6-7 tahun itu bocil, itu udah omong kosong. Itu cuman ini doang, cuman untuk menutupi kesalahan, untuk alasan doang, karena waktu itu keputusan diambil bareng sama klien saya. Nah, jadi kalau ke belakang mempermasalahkan umur itu nggak masuk akal. Saya tambahin tadi mengenai bahwa pihak itu tidak memberikan akses ya. Kapan klien kami ini sudah membuka akses untuk WA di luar ke aktivitas, tapi tidak ada tanggapannya bahwa ini bertemu walaupun hanya beberapa menit. Tapi tetap dia tidak ada. Bertahan ya. Apa ya, dia bertahan atau mau fight apa sama apa yang saya lakukan, ya udah saya terus, cuman saya berjuangnya di koridor hukum yang berlaku, nggak semena-mena, nggak barbar seperti yang pendamping perempuan itu bilang bahwa saya barbar. Loh gimana barbar? Saya barbar kalau bertindak di luar koridor hukum yang ada. Saya barbar belum putusan cerai udah berhubungan intim dengan wanita lain, tinggal serumah, satu kamar, itu boleh bilang saya barbar. Ini saya selama 7 bulan terus sendiri, maksudnya dalam arti status ya, saya buktikan saya tidak berhubungan dengan siapapun lawan jenis ya, dan saya tetap berjalan di koridor hukum yang ada. Buat laporan pun tetap di koridor hukum yang ada. Kok bisa dibilang barbar? Sekarang pertanyaannya, lebih barbar mana? Orang yang berjalan di koridor hukum atau orang yang ngatain orang yang sedang berjalan di koridor hukum dengan istilah barbar? Coba cek kamusnya, barbar itu artinya apa? Setelah saya cek, itu tindakan apa ya? Tindakan primitif, keji, kejam. Nah, itu artinya barbar. Sangat-sangat negatif. Nah, berarti kesimpulannya saya bergerak di koridor hukum dianggap primitif dong, dianggap keji, dianggap kejam. Nah, berarti artinya udahlah, nggak usah saya terusin. Saya tambahin ya, kalau lagi untuk pihak sana tolong turunkan ego sedikit,
turunkan ego sedikit, mumpung putusan itu ditunda gitu. Hasil putusan itu minggu depan kita hargai. Siapapun yang berhak hak asli anak tersebut tolong dijalankan untuk walaupun seandainya hak asli jatuh kepada kebijaksanaan, kami akan melakukan gagasan lain kami. Itu pun sebaliknya, jika hak asli jatuh ke kami, tolong kembalikan marco kepada kami. Iya. Semua untuk kepentingan marco. Untuk kepentingan marco, turunkan ego sedikit. Untuk kepentingan marco. Dan kalau boleh saya tambahkan, kesaksian dari Kak Ani itu udah Kak Ani, kakak kandung si ASP, itu menurut kami, menurut saya pribadi, itu yang menutup semuanya itu. Maksudnya menutup itu menyempurnakan apa namanya, menyempurnakan apa yang sudah saya bongkar selama ini. Karena Kak Ani selama 3 bulan hidup bersama ADP, ASP, dan Marco Carlos anak saya, dia melihat semua kejadian di rumah itu. Itu kenapa Kak Ani bergerak hati nuraninya lalu membela saya, karena yang dia pikirkan adalah Marco nggak layak ada di tempat itu. Marco tidak layak melihat semua kejadian di tempat itu. Itu. Nggak serumah terus dia nggak tahu siapa ketua ASP. Apa? Nggak tinggal serumah sama ketua ASP dan nggak tahu ASP. Oke, Jawab, Om. Ayo, Jawab, Om. Greget jadi saya. Jadi gini, kita melihat ini secara utuh ya, dari awal ya. Dari awal, pertama kita ngambil kesaksian dari orang luar. Jangan keluarga kandung dulu ya, orang luar. Yang pertama, dari mereka, Ya. asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga menyampaikan di hadapan hakim. Nah, Menyampaikan secara terang dan jelas bahwa dia pernah ke rumahnya ASP. Saat ini ASP ya, nanti kalau hasil putusannya seperti apa, kami akan menyampaikan siapa itu ASP. Ketika ada putusan, kami nggak menyebutkan inisial lagi, tapi kami akan menyebutkan nama. Oke, lanjut ya. Itu orang lain. Sekarang keluarga kandung siapa? Keluarga kandungnya ASP, kakak kandungnya, yang menyatakan secara terang-terangan bahwa ada hubungan sosial. Silakan kalau dia mau komplain, silakan komplain ke siapa, Mbak Kak Ninis. dan ibunya juga kandung, silakan. Jadi kalau misalnya mau membangkang sesuai dengan kenyataan di lapangan dan juga kenyataan hukum, fakta hukum di pengadilan, fakta hukum di persidangan udah sangat jelas bahwa dalam jawab menjawab, dalam saksi, dalam bukti udah jelas bahwa ADP penggugat dalam hal ini mempunyai hubungan spesial dengan ASP. Ntar ASP itu siapa akan disampaikan setelah ada putusan. Ya. Siapa itu ASP? Kalaupun misalnya mereka tetap bersikeras, mereka tetap keras kepala, ntar malu sendiri. Makanya dari tadi kami menyampaikan berbesar hati, terus turunkan itu. Tapi kalau masih mau keras kepala, ntar akan malu sendiri. Malu dengan omongan sendiri, malu dengan pernyataan sendiri, malu dengan sikap sendiri. Terlebih lagi yang selalu membawa akidah. Ini yang jadi persoalan. Ntar malu sendiri dengan omongan sendiri. Selalu mengatakan akidah. Ternyata kelakuan seperti ini. Dan itu disampaikan kakak kandungnya loh. Kakak kandungnya. Kecuali orang lain monggo ya. Mungkin tingkat kepercayaan 50-50. Ini kakak kandungnya. Tinggal bareng lagi ya. Iya, tinggal bareng dan pernah di rumah itu. Karena mau membantah seperti apa? Ya udah gak masuk akal dah. Nah, jelasin tadi alasan kakak kandungnya sendiri sampai akhirnya dia mau menjadi saksi. Karena hati nurani, Kak Ni dia cerita ke aku, ke Bang Diki juga ketika kami bertemu. Awalnya sempat termakan oleh omongan ADP awalnya, ya kan, cuman makin hari dia 3 bulan kan di situ, Kak Ni ini di rumah itu, di TKP itu dia lihat sendiri, dan sebenarnya yang bikin hatinya Kak Ni itu terketuk adalah karena ada Marco di situ. Marco, dan ternyata setelah Kak Ni lihat rekam jejak saya dari pemberitaan yang ada, ya di situ dasar dia menghubungi saya akhirnya. Menghubungi, ya. Saya kan nggak tahu Kak Ni siapa awalnya.
dia menghubungi saya lewat medsos. Nah, lagi-lagi nih, saya sangat berterima kasih dalam proses ini, berterima kasih pada kalian media dan media sosial, karena media dan media sosial lah yang menjadi petunjuk buat saya dan kami ini menuju ke apa ya, pembongkaran fakta yang sebenarnya terjadi itu apa. Nah, akhirnya di situ Kak Ni menghubungi saya lewat medsos, kami akhirnya ngobrol, akhirnya ketemu. Dia baru menceritakan semua. Yama, meskipun dia bilang gini, Yama, meskipun kita berbeda keyakinan, tapi hati nurani saya lebih jalan. Saya nggak tega lihat anakmu hidup di antara mereka. Saya bela kamu. Dan bukan cuma Kak Ni, itu kakak-kakak kandung yang lain video call sama saya, sampai kakak tertuanya yang namanya Kak Arhan video call, semuanya support video call loh sama saya loh. Ada Kak Ni juga support, kamu bos yang benar, perjuangkan anakmu. Dan tapi bagaimanapun juga itu adik kami ya, kamu perjuangkan anakmu. Saya juga bilang sebenarnya saya nggak ada urusan sama adik kandung kalian, cuman kok makin lama makin bertahan ya, makin bertahan tuh bukannya mengakui perbuatannya bersama si ADP apa yang terjadi sebenarnya, tapi malah semakin kayak di atas angin gitu. Saya udah lama sebenarnya kasih surat terbuka di media, kalian datang ke saya, akui perbuatan kalian, selesai. Saya tutup dengan soft landing ini semua, saya janji itu. Cuman ya lagi-lagi mungkin mereka merasa kuat, mungkin ya dugaannya mungkin negara ini milik mereka, ya sudah, mereka fight, saya lebih fight gitu. Meskipun resiko besar ada di depan mata saya, tapi yang saya perjuangkan adalah darah daging. Khawatir ada, waspada ada, tapi karena darah daging yang ada di situ, saya maju terus. Tapi maju terusnya tetap di dalam koridor hukum yang berlaku di negara Indonesia. Meskipun pihak sana bilang saya barbar, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan di ujungnya. Bisa tambahkan.